Mohon izin suara saya terdengar, Pak. Ya, terdengar. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin share materi. Kami di sini, saya, Rifki, Mbak Neni, dan Mas Naro akan mempresentasikan terkait survei, measurement, and questionnaire. Eh, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terkait survei and observation. Metode survei adalah penyelidikan secara terstruktur yang diberikan kepada sampel dari populasi dan dirancang untuk memperoleh informasi spesifik dari responden. Dalam pengumpulan data terstruktur, harus disiapkan pertanyaan yang diajukan dalam urutan yang telah diatur sebelumnya. Kelebihan dari metode survei adalah mudah untuk dikelola, data yang dapat diperoleh dapat diandalkan, pengkodean, analisis, dan interpretasi data relatif sederhana. Kekurangannya dari metode survei ini adalah responden mungkin tidak mampu atau tidak mau memberikan informasi yang diinginkan. Lalu pertanyaannya terstruktur dan alternatif respon tetap dapat mengakibatkan hilangnya validitas jenis data tertentu. Nah, klasifikasi dari metode survei ini ada 4 jenis. Yang pertama yaitu telepon, personal, mail, dan elektronik. Telepon ini adalah terdiri dari 2, yaitu traditional telepon. Yang kedua yaitu computer assisted telephone interviewing atau CATI. Yang kedua yaitu personal, ada 3 jenis yaitu in-home, mall intercept, dan computer assisted personal interviewing. Yang ketiga yaitu mail. Mail terdiri dari dua jenis yaitu mail or fax interview. Lalu yang kedua itu mail panel, dan yang terakhir itu elektronik, baik itu email maupun internet. Di sini saya akan menjelaskan berbagai jenis dari survei metode tersebut. Yang pertama yaitu telepon. Telepon dibagi menjadi 2, yaitu telepon tradisional dan computer assisted telepon interviewing CATI. Yang pertama yaitu menggunakan telepon tradisional, yaitu menggunakan kuesioner kertas dan mencatat tanggapan dengan pensil. Lalu dapat dipantau oleh pengawas dan layanan, dan anggaran penelitian baik dari segi biaya tenaga kerja maupun batas waktu dapat dikelola dengan mudah. Jadi survei ini dilakukan secara telepon kepada objek penelitian. Lalu yang kedua yaitu computer assisted telephone interviewing atau COTI. Nah, ini layar komputer menggantikan pensil dan kertas, dan lalu headset menggantikan telepon. Serta yang ketiga yaitu perangkat lunak CATI memiliki logika bawaan yang juga meningkatkan akurasi data. Biasanya ini dilakukan oleh customer service dari perusahaan-perusahaan layanan. Nah, kelebihan dari metode survei telepon ini yaitu wawancara dapat diselesaikan dengan cepat. Yang kedua yaitu sampel dapat dikendalikan, pengendalian terhadap tenaga lapangan atau pewawancara. Yang keempat yaitu sistem memungkinkan supervisor untuk memantau wawancara tanpa pewawancara atau responden menyadarinya. Lalu kekurangan dari telepon ini yaitu pertanyaannya terbatas pada kata-kata yang diucapkan dan responden tidak dapat melihat kuesioner. Lalu pewawancara tidak dapat menggunakan gambaran fisik seperti iklan, ilustrasi visual, atau demonstrasi produk. Yang ketiga yaitu hubungan pribadi dan komitmen sulit dibangun karena kurangnya interaksi tatap muka antara pewawancara dengan responden. Lalu yang terakhir yaitu responden dapat dengan mudah keluar dari proses wawancara. Yang kedua yaitu metode survei personal atau pribadi. Yang pertama yaitu in-home. Dalam wawancara pribadi di rumah, responden diwawancari secara tatap muka di rumah mereka. Nah, tugas pewawancara adalah menghubungi responden, mengajukan pertanyaan, dan mencatat tanggapannya. Nah, kelebihan dari in-home personal ini yaitu memungkinkan adanya pertanyaan kompleks, lalu memungkinkan penggunaan gambaran fisik seperti alat bantu visual, grafik, dan peta. Karena pewawancara datang langsung ke rumah responden. Lalu memungkinkan pewawancara untuk menampilkan atau mendemonstrasikan produknya, lalu memberikan kontrol sampel yang sangat baik, data dalam jumlah besar dapat dikumpulkan, responden dapat berpartisipasi dalam jangka waktu yang lama, serta tingkat responnya relatif sangat baik. Namun kekurangan dari in-home personal ini yaitu pengawasan dan pengendalian pewawancara sulit dilakukan,
Lalu masalah pada kuesioner atau gaya pewawancara menjadi sulit dideteksi dan diperbaiki. Lalu adanya social desirability atau kecenderungan responden untuk memberikan jawaban yang mungkin tidak akurat, tapi itu mungkin saja diinginkan dari sudut pandang sosial. Yang keempat yaitu tingginya potensi bias pewawancara. Dan yang terakhir yaitu cara ini juga paling mahal karena kita harus datang langsung ke rumah responden yang mungkin respondennya itu tidak sedikit. Yang kedua yaitu malintercept. Malintercept ini dilakukan ketika responden didekati dan diwawancari di pusat perbelanjaan. Mungkin teman-teman di sini sering menemukan hal seperti ini. Jadi prosesnya itu melibatkan menghentikan pembeli, menyaring kelayakan mereka, dan melakukan survei di tempat atau mengundang mereka ke fasilitas penelitian yang terletak di lokasi atau di mall. Nah, kelebihannya yaitu lebih efisien bagi responden untuk mendatangi pewawancara. Lalu pertanyaan kompleks dapat diajukan karena kontak tatap muka. Lalu responden dapat dengan mudah berinteraksi dengan produk di fasilitas pusat yang terletak di mall. Namun kekurangannya yaitu potensi ketertarikan sosial dan bias pewawancara karena kontak tatap muka. Lalu jumlah data yang dapat dikumpulkan hanya sedikit karena kemungkinan masyarakat pada umumnya terburu-buru saat berbelanja. Nah, contohnya yaitu seperti KFC mengetahui respon terhadap menu baru Kentucky Grilled Chicken atau KGC, lalu perusahaan telepon seluler dalam survei untuk produsen telepon seluler. Yang terakhir dari pribadi atau personal ini yaitu computer assisted personal interviewing. Nah, responden duduk di depan terminal komputer dan menjawab kuesioner di layar. Nah, beberapa paket elektronik yang mudah digunakan untuk membantu merancang pertanyaan dengan mudah dan sangat mudah dipahami juga. Nah, kelebihan dari computer assisted personal interviewing ini yaitu pertanyaan kompleks dapat diajukan dan komputer secara otomatis melakukan pola lompatan dan melakukan pemeriksaan logika. Nah, lalu bias pewawancara berkurang. Metode CAPI ini dapat berguna ketika survei memerlukan penggunaan gambaran fisik. Yang keempat yaitu kontrol yang sangat baik terhadap lingkungan pengumpulan data. Yang kelima yaitu tingkat respon yang tinggi. Nah, kekurangannya yaitu dampak dari keinginan sosial yang tinggi, lalu biayanya juga tinggi. Contohnya yaitu, nah ini adalah salah satu contoh metode CAPI di mana teman-teman di sini mungkin pernah ketika datang ke stasiun atau di mana gitu. Kayak contoh di sini ada kliennya yaitu Subway, Qantas, Mirvac, Jack Tires, Australia Post, dan DHL. Eh, Metode surat atau mail method. Ini yang ketiga yaitu dari metode survei. Dari metode surat ini ada dua jenis yaitu mail interviews. Wawancara melalui surat tradisional adalah survei melalui surat yang dikirimkan kepada individu memenuhi profil demografis tertentu. Namun belum dihubungi sebelumnya untuk partisipasi dalam survei. Untuk waktu yang lebih cepat dapat menggunakan fax survei. Jadi metode ini yaitu ketika kita mengirimkan survei, kita mengirimkan surat kertas kepada calon responden agar mereka bisa menjawab survei dari kita. Nah, lalu yang kedua yaitu mail panels. Nah, mail panels ini mail surat ini terdiri dari sampel individu atau sampel rumah tangga yang besar dan mewakili secara nasional yang telah setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian survei berkala dalam kuesioner melalui pos, pengujian produk, dan penelitian survei. Jadi mail panels ini dilakukan untuk melakukan survei melalui surat, namun untuk beberapa orang di dalam satu rumah tersebut. Metode yang nanti akan dijadiin sampel dalam penelitian. Nah, kelebihan dan kekurangan dari metode surat ini, yang pertama yaitu dari mail interviews, keuntungannya itu ekonomis dan efisien, lalu keinginan sosial rendah, data dalam jumlah sedang dapat dikumpulkan melalui survei mail, namun kekurangannya yaitu kurangnya kendali atas proses wawancara, tidak ada kontak pribadi, respon mungkin merasa kurang terdorong untuk berpartisipasi atau mengisi kuesioner secara jujur. Lalu tingkat responnya rendah dan bias non-respon lebih banyak. Lalu mail panels ini keuntungannya itu ekonomis dan efisien, namun sedikit lebih tinggi dari mail interviews. Keinginan sosial rendah, panel surat mengizinkan pengumpulan data dalam jumlah besar, tingkat respon tinggi, bias non-respons lebih sedikit dibanding mail interviews. Namun kekurangannya yaitu kurangnya kendali atas proses wawancara, tidak ada kontak pribadi, dan respon mungkin merasa kurang terdorong untuk berpartisipasi atau mengisi survei secara jujur.
Nah, metode yang keempat yaitu electronic methods yang mungkin ini bisa kita lakukan di penelitian kita untuk basis, yaitu survei elektronik dapat dilakukan melalui surat elektronik atau email eh, jika alamat responden diketahui atau dengan memposting survei ke situs web. Nah, ada dua jenis, yaitu survei email dan survei internet. Survei email adalah kuesioner yang disebarkan melalui surat elektronik. Jika alamatnya diketahui, survei dapat dikirimkan secara elektronik pada responden yang termasuk dalam sampel perusahaan bisnis. Lalu, survei internet adalah kuesioner yang dipasang di situs web yang dikelola sendiri oleh responden. Pertanyaan ditampilkan di layar dan respon memberikan jawaban dengan mengklik icon, memasukkan jawaban, atau menyorot sebuah frase. Nah, ini bisa kita implementasikan ketika kita salah satunya untuk menjaring survei untuk tugas kita maupun dari survei untuk tesis kita juga. Nah, ini adalah salah satu contoh web untuk survei internet seperti www.surveymonkey.com, lalu Zoomerang, dan Qualtrics.com. Nah, kekurangan dan kelebihan dari electronic methods ini yaitu yang pertama, kelebihannya dapat mensurvei ratusan sampai ribuan calon responden secara bersamaan dan cepat. Data yang dikumpulkan dapat dianalisis dengan cepat, hampir secara real time. Biaya tambahan untuk menjangkau lebih banyak responden tidaklah besar. Sampel yang dapat ditampung jauh lebih besar, baik untuk menghubungi responden yang sulit dijangkau, karena survei dapat dijawab pada waktu dan tempat yang nyaman bagi masing-masing responden. Dipersonalisasi dengan mudah, kita bisa customize eh, survei kita. Lalu survei internet ini bersifat interaktif dan dapat memanfaatkan warna, suara, grafik, dan animasi seperti wawancara pribadi dengan bantuan komputer. Namun kekurangannya yaitu mengalami bias pemilihan responden karena hanya orang-orang yang memiliki akses ke email atau internet. Jika tidak ada pengendalian yang diterapkan, responden yang sama akan menjawab berulang kali. Lalu menganggap survei email sebagai bentuk spam, hanya pertanyaan sederhana yang dapat diajukan, pengendalian sampel rendah, lingkungan pengumpulan data tidak dapat dikendalikan, serta tingkat responnya kemungkinan rendah juga. Nah, kriteria pemilihan metode survei. Jika pertanyaan yang kompleks dan beragam harus diajukan, salah satunya menggunakan metode pribadi di rumah, atau intersepsi di mall, atau intercept atau melalui Shopee. Jika kontrol sampel menjadi masalah, gunakan mail atau surat, tetapi bukan penal surat. Bisa melalui fax atau metode elektronik lainnya. Lalu pengendalian lingkungan pengumpulan data mendukung penggunaan lokasi pusat dapat menggunakan small intercept atau CAPI atau wawancara juga. Nah, kebutuhan akan data dalam jumlah besar mendukung penggunaan survei di rumah dan pengenalan surat dan membuat penggunaan wawancara telepon tidak tepat. Lalu tingkat respon yang rendah merupakan kelemahan metode mail dan email. Jika bias pewawancara merupakan suatu masalah, gunakan surat, fax, dan elektronik wawancara atau email dan internet. Kecepatan lebih mengutamakan metode internet, email, telepon, atau fax. Yang kedua yaitu metode observasi. Metode observasi melibatkan pencatatan pola perilaku orang serta data objek dan peristiwa secara sistematis untuk memperoleh informasi tentang fenomena yang diminati. Observasi sering dikatakan sebagai aktivitas pengamatan perilaku individu yang diamati lalu merekam hasilnya dengan catatan atau alat bantu lainnya. Ada dua jenis dari metode observasi ini. Yang pertama itu observasi pribadi, yang kedua yaitu observasi mekanis. Yang pertama yaitu observasi pribadi, suatu metode penelitian observasional ini di mana pengamat mencatat fenomena yang diamati pada saat terjadinya. Pengamat tidak berupaya untuk mengontrol atau memanipulasi fenomena yang diamati, tapi hanya mencatat apa yang telah terjadi. Nah, penyelidikan humanistik adalah bentuk khusus observasi pribadi, di mana penyelidikan humanistik menggunakan metode observasi untuk memahami dan menganalisis perilaku, interaksi, dan konteks dalam ruang lingkup pengalaman manusia. Kelebihan dari observasi pribadi ini yaitu sangat fleksibel karena pengamat dapat merekam berbagai macam fenomena, cocok untuk digunakan di suatu lingkungan. Namun kekurangannya itu metode ini tidak terstruktur, tingginya bias observasi dan bias pencatatan, dan ketiga yaitu data dan penafsirannya juga sangat subjektif. Metode observasi yang kedua yaitu mekanis. Suatu metode penelitian observasional yang menggunakan alat mekanis, bukan pengamat manusia yang mencatat fenomena yang diamati. Alat-alat mekanik ini dapat berupa seperti kamera,
video recorder, alat perekam suara, atau alat-alat lainnya yang dapat digunakan untuk merekam atau mendokumentasikan fenomena yang diamati. Kelebihannya yaitu bias observasi yang rendah, yaitu perilaku dicatat secara mekanis dan bukan oleh pengamat. Lebih akurat dan objektif karena data yang diperoleh tidak bergantung pada subjektivitas pengamat. Yang ketiga yaitu lebih efisien karena pengamat dapat merekam data dalam jumlah yang besar dalam waktu yang singkat. Namun kekurangannya yaitu beberapa metode ini mungkin mengganggu objek yang diamati atau mahal dan tidak merasa nyaman. Kadang-kadang responden kita merasa tidak nyaman ketika ada di depan kamera atau di dalam sebuah hal yang mungkin ada rekaman dokumentasinya. Lalu dapat menimbulkan bias karena pengamat harus memilih fenomena mana yang akan direkam atau didokumentasikan. Nah, ada dua jenis metode observasi. Yang pertama yaitu observasi partisipatori, yaitu peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan atau situasi yang diamati. Mereka tidak hanya menjadi pengamat, tapi juga ikut serta dalam kegiatan yang diamati. Lalu yang kedua yaitu observasi non-partisipatori, peneliti hanya sebagai pengamat dan tidak terlibat langsung dalam kegiatan atau situasi yang diamati. Mereka menjaga jarak dari subjek penelitian itu. Nah, kelebihan dan kekurangan dari metode observasi ini, yang pertama kelebihannya yaitu berobservasi memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara langsung dari fenomena yang diteliti, cocok diterapkan pada fenomena yang sering terjadi. Metode observasi mungkin lebih murah, dapat digunakan untuk mengamati fenomena yang kompleks. Namun kekurangannya yaitu observasi membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan data yang cukup. Ini karena peneliti harus mengamati fenomena yang diteliti secara berulang-ulang. Yang kedua yaitu kehadiran peneliti dapat mengganggu objek yang diamati, sehingga objek yang diamati mungkin akan berperilaku berbeda dari biasanya. Nah, metode observasi ini bisa jadi sebagai pelengkap dari metode survei yang tadi saya jelaskan. Etika dalam metode survei dan observasi. Peneliti mempunyai kewajiban etis untuk menghindari pengungkapan identitas responden kepada siapapun di luar organisasi penelitian, termasuk klien. Nah, peneliti harus mendapatkan jaminan dari klien bahwa kepercayaan responden akan tetap terjaga dan identitas mereka tidak akan digunakan untuk upaya penjualan atau disalahgunakan dengan cara lain. Peneliti mempunyai tanggung jawab untuk menggunakan metode survei yang sesuai dengan cara yang etis dan legal. Nah, peneliti sebaiknya tidak menempatkan responden pada situasi yang penuh tekanan. Yang terakhir yaitu survei tidak boleh digunakan untuk tujuan yang tidak etis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Naro. Ya, halo, selamat malam semuanya. Terima kasih Mas Rifki. Berikutnya saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai measurement dan scaling. Berikut. Next, Mas Rifki. Baik, sebentar. Ya. Nah, pertama-tama kita akan membahas soal measurement. Nah, measurement ini secara definisi itu adalah pemberian angka atau simbol lain pada karakteristik objek sesuai dengan aturan tertentu. Nah, yang diukur ini bukan objek itu sendiri, melainkan karakteristiknya. Misalnya kalau kita ingin mengukur objek konsumen, maka yang diukur adalah persepsinya, sikap, atau preferensi, dan lain-lain hal-hal yang terkait dengan konsumen. Nah, alasan pemberian angka pada objek penelitian itu ada dua, yaitu yang pertama adalah memungkinkan analisis statistik dari data yang dihasilkan, dan yang kedua adalah pengkomunikasian aturan dan hasil pengukuran. Berikutnya. Oke. Nah, dalam measurement, aspek yang paling penting dari pengukuran adalah bahwa peneliti harus menentukan aturan-aturan dalam memberikan angka kepada karakteristik yang diukur. Nah, proses pemberian nilai ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga terdapat hubungan unik antara angka-angka tersebut dengan karakteristik yang diukur. Keberhasilan dalam pengukuran dan analisis data sangat bergantung pada standarisasi dan konsistensi dalam aturan pengukuran. Kenapa? Karena standarisasi dan konsistensi ini akan menghasilkan data yang andal, sehingga
data yang keandalan data sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan sistematis. Lalu yang kedua berikutnya adalah data yang valid sehingga data yang dihasilkan itu merefleksikan secara akurat karakteristik yang diukur. Lalu berikutnya adalah replikabilitas di mana standar-standar dan konsistensi dalam pengukuran data ini dapat digunakan oleh peneliti berikutnya sehingga dapat membantu pengembangan teori yang lebih kuat pada penelitian berikutnya. Dan yang terakhir adalah interpretabilitas di mana standarisasi dan konsistensi dalam aturan pengukuran ini dapat membantu dan mempermudah interpretasi dari hasil datanya. Berikutnya, scaling atau skala. Nah, scaling ini merupakan perpanjangan dari measurement, di mana melibatkan proses penciptaan suatu skala di mana objek atau individu yang diukur ini ditempatkan. Hal ini membantu menyusun dan membandingkan karakteristik yang diukur di antara objek atau individu dan memberikan kerangka kerja untuk analisis dan interpretasi data. Contohnya itu misalnya dari klasemen sementara tim sepak bola, di mana performa tim sepak bola diberikan measurement semakin baik performanya maka akan mendapat poin. Nah, poin-poin ini akan merefleksikan seberapa bagus atau seberapa baik performa dari tim sepak bola ini. Lalu, kita akan memberikan skala semakin baik performa, maka semakin banyak poin, maka skala yang diperoleh oleh tim sepak bola tersebut akan semakin tinggi. Sedangkan tim-tim yang mempunyai performa yang lebih rendah akan mendapatkan poin yang lebih sedikit dan akan mendapatkan skala atau diposisikan di posisi yang lebih rendah. Misalnya kalau misalnya kita lihat dari klasemen seperti ini, klasemen tim Liga Indonesia seperti ini, maka kita bisa mengartikan bahwa Borneo FC memiliki performa yang jauh lebih baik daripada Rans FC. Hal ini direfleksikan dari posisi poin yang didapatkan dari masing-masing tim. Sehingga di posisi klasemen sementara, Borneo menempati posisi skala teratas, sedangkan Rans berada di posisi di posisi terbawah atau di posisi kelima. Berikutnya. Nah, ini adalah jenis-jenis, ada 4 jenis dari pengukuran atau measurement, yaitu nominal scale, ordinal scale, interval scale, dan ratio scale. Next. Nah, nominal scale ini, dalam nominal scale, angka-angka ini digunakan sebagai label atau tanda untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan objek atau individu. Dalam konteks ini, angka-angka tersebut tidak memiliki urutan atau peringkat inherent, dan mereka hanya berfungsi sebagai kategori atau label. Misalnya, kita ingin meneliti tentang, kita ingin mengelompokkan laki-laki dan perempuan, di mana kita memberikan perempuan dengan kode 1, kelompok perempuan dengan kode 1, lalu kelompok laki-laki dengan kode 2. Nah, lalu ordinal scale ini adalah skala peringkat di mana angka-angka diberikan pada objek untuk menunjukkan sejauh mana objek tersebut memiliki suatu karakteristik secara relatif. Pada skala ordinal, kita dapat menentukan apakah suatu objek memiliki lebih atau kurang dari suatu karakteristik dibandingkan objek lain. Namun, tidak dapat mengetahui seberapa banyak lebih atau kurangnya secara tepat. Dengan demikian, skala ordinal ini menunjukkan posisi relatif, bukan magnitudo perbedaan antara objek-objek tersebut. Nah, bisa kita contohkan, misalnya kita menanyakan kepada seseorang, coba sebutkan 3 film favorit Anda, lalu dia menyebutkan 3 film favorit itu. Nah, kita hanya tahu uh, uh, 3 film ini adalah favoritnya dia, tapi kita nggak tahu seberapa besar performa dari masing-masing film ini. Gitu. Berikutnya, interval scale atau skala pengukuran di mana jarak numerik yang sama pada skala mencerminkan nilai yang sama dalam karakteristik yang diukur. Skala ini membuat informasi dari skala ini memiliki semua informasi dari skala ordinal, namun juga memungkinkan perbedaan antara objek. Nah, ini nih misalnya seperti nanti ada contohnya di slide berikutnya. Lalu saya akan melanjutnya adalah ratio scale.
jenis skala pengukuran yang memiliki 4 sifat utama: nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang membedakannya adalah keberadaan titik nol yang mutlak, memberikan arti mutlak untuk nol pada skala tersebut. Ini memungkinkan identifikasi peringkat perbandingan interval dan perhitungan rasio yang bermakna menjadikan tingkat pengukuran lebih tinggi dan informatif. Berikutnya, untuk tabel yang sebelah kiri bisa nanti dibaca oleh teman-teman sendiri. Kita langsung ke contohnya. Misalnya nih yang nominal scale, kita hanya memberikan nomor tanpa mengetahui performanya secara berurutan kepada subjek. Di sini dilihat objek penelitiannya adalah fast food restoran ya. Lalu yang kalau ordinal scale ini skala yang diberikan itu tidak berurutan dan kita nggak tahu nih maksudnya seberapa besar performa yang ada di kolom sebelah kanan. Nah kalau interval scale ini seperti misalnya kita bisa kasih contoh yang diukur adalah jarak antara 1 dan 7 dan 11 dan 17-nya ini. Nah kalau di rasio scale ini nih kita bisa lihat bahwa kita kalau kalau saya menangkapnya adalah kita rasio ini kita bisa memberikan rumus untuk mengartikan data yang kita inginkan. Seperti misalnya contoh di sini berapa banyak uang yang dipakai dalam waktu 2 bulan terakhir ini. Dalam kolom 1 ada $10, $50, $0, $25, dan $75. Sedangkan yang di sebelah kanannya itu ada 1.000, 5.000, dan 1.000, 5.000, 2.500, dan 7.500. Di sini kalau kita lihat bahwa semua kolom sebelah kiri ini dikalikan dengan 100. Berikutnya, nah, komparatif dan non-komparatif scale teknik. Nah, pertama kita akan bahas mengenai comparative scaling. Nah, comparative scaling ini adalah skala perbandingan yang melibatkan perbandingan langsung antara dua objek atau lebih. Objek yang dievaluasi dalam hubungan dengan objek lain, objek yang dievaluasi dalam hubungannya dengan objek lain dalam rangka stimulus. Dalam penggunaannya, responden diminta untuk melakukan perbandingan langsung antara berbagai objek atau konsep, dan objek tersebut dinilai berdasarkan perbandingan mereka antara satu sama lain. Pendekatan ini memungkinkan penilaian relatif antara objek-objek tersebut, membantu memahami preferensi, peringkat, dan persepsi responden terhadap stimulus yang diberikan. Berikutnya, nah, ada tiga comparative scaling teknik yang bisa digunakan, yaitu yang pertama adalah pair comparison scaling, di mana responden membandingkan dua item sekaligus dan memilih item mana yang mereka lebih sukai atau anggap lebih penting. Contohnya itu responden diminta untuk membandingkan dua fitur smartphone, misalnya daya tahan baterai atau kualitas kamera, dan memilih mana yang lebih penting bagi responden. Lalu ya teknik berikutnya adalah ranking scaling, yang dimana responden memberikan peringkat kepada item berdasarkan preferensi atau pentingnya. Contohnya responden diminta untuk uh, memberikan peringkat pada berbagai fitur smartphone seperti ukuran layar, kecepatan prosesor, dan harga berdasarkan tingkat kepentingan sesuai dengan preferensi dari masing-masing responden. Dan yang terakhir adalah constant sum scaling, adalah responden mengalokasikan sejumlah poin tetap di antara berbagai item berdasarkan persepsi mereka tentang pentingnya setiap item yang dinilai. Contohnya responden memberikan total nilai poin dan diminta untuk mengalokasikan poin-poin tersebut pada fitur-fitur smartphone yang dianggap penting, seperti penyimpanan internal, daya tahan baterai, dan desain. Berikutnya yaitu non-comparative scaling. Nah, non-comparative scaling ini adalah suatu metode pengukuran di mana responden menilai atau memberikan tanggapan terhadap suatu objek atau konsep secara independen tanpa perbandingan langsung dengan objek atau konsep lainnya. Metode ini lebih fokus pada penilaian individual terhadap item tunggal dan tidak melibatkan perbandingan langsung antara item.
teknik-teknik non comparative scaling itu berikutnya. Teknik-tekniknya itu yang pertama adalah continuous rating scale, di mana suatu metode pengukuran responden memberikan penilaian atau tanggapan pada dimensi tertentu dengan menggerakkan suatu penunjuk pada garis atau skala yang kontinu. Ini memberikan fleksibilitas yang besar daripada skala diskret, karena responden dapat memberikan nilai dalam rentang kontinu daripada memilih dari pilihan diskret tersebut. Skala ini menggunakan pengukuran intensitas atau tingkat suatu atribut. Jadi responden tidak perlu Jadi kalau misalnya yang dimaksud yang di continuous rate scaling ini, responden tidak langsung memilih preferensinya, tapi dia bisa menggeser-geser sesuai dengan preferensinya. Jadi di sini nggak ada angka yang bisa benar-benar getol gitu. Oh, dia sangat menyukai atau tidak, atau tidak menyukai gitu. Berikutnya, teknik berikutnya yaitu uh, uh, Likert scale. Nah, metode pengukuran ini di mana responden menunjuk tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap suatu pernyataan menggunakan skala tertentu. Seringkali strongly agree, strongly disagree atau sangat tidak disetujui, atau hingga strongly agree atau sangat setuju. Mungkin kita sudah sering menemukan teknik ini digunakan dalam penelitian-penelitian. Nah, contohnya itu dalam penelitian kepuasan pelanggan, responden dapat diminta untuk menilai pernyataan seperti saya puas dengan pelayanan pelanggan menggunakan skala Likert yang diberi opsi dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Nah, oke, berikutnya adalah semantic differential scale. Nah, melibatkan penilaian responden terhadap suatu objek atau konsep berdasarkan serangkaian kata sifat yang bipolar atau berlawanan. Responden memberikan peringkat dengan mengisi ruang di antara dua kata sifat yang berlawanan. Nah, dalam artian contohnya itu misalnya dalam penelitian kualitas produk, responden diminta untuk memberikan peringkat produk menggunakan skala diferensial sematik yang berisi pasangan kata yang bersifat berlawanan seperti murah dan mahal atau ramah dan tidak ramah. Bisa kita lihat di sini contoh form yang digunakan, yang di mana peneliti ingin menilai McDonald ya. Nah, di sini kita bisa lihat sisi kiri dan sisi kanannya peneliti menggunakan kata-kata yang sangat berlawanan, di mana McDonald is powerful dan atau weak, unreliable atau reliable, modern atau old fashion, cold atau warm, dan careful atau careless. Jadi peneliti respondennya tinggal memilih di antara dua kalimat ini. Berikutnya adalah staple scale. Metode pengskalaan psikologis metode ini adalah metode pengskalaan psikologis yang dapat digunakan untuk mengukur sikap atau pendapat terhadap suatu konsep atau objek. Nah, metode ini dikembangkan oleh Max Staple pada tahun 1920. Skala ini memiliki format khusus yang melibatkan penempatan pernyataan atau kata-kata sifat di sisi satu garis kontinu tanpa ada tanda nol, dan responden diminta untuk menilai objek atau konsep dengan menandai bagaimana garis tersebut dianggap sesuai dengan pandangan mereka. Misalnya, dalam penelitian kepuasan pelanggan terhadap sebuah restoran, skala Staple dapat digunakan dengan kata sifat seperti lezat, ramah, atau beragam ditempatkan di satu sisi garis. Responden diminta untuk menandai bagian dari garis tersebut yang paling sesuai dengan tingkat setuju mereka terhadap pernyataan tersebut dengan bagian garis yang menunjukkan tingkat setuju dan bagian bawah menunjukkan tingkat ketidaksetujuan. Nah, kalau ini kita bisa lihat dari contohnya di sebelah kanan bahwa yang bagian atas food quality ini, yang bagian atas dia semakin ke atas maka semakin setuju, dan semakin ke bawah semakin tidak setuju tanpa ada nilai nolnya di tengah-tengah. Berikutnya, nah kapan kita harus memilih menggunakan komparatif atau non komparatif scaling? Nah, yang pertama komparatif scaling itu pertimbangan utamanya yaitu cocok ketika perbandingan langsung memiliki makna dan responden dapat menyatakan preferensi
antara barang atau item. Paling berguna ketika pemahaman tentang pentingnya relatif atau preferensi sangat penting. Atau untuk aplikasinya itu dalam penelitian perbandingan produk, skala perbandingan seperti pengskalaan peringkat atau pengskalaan perbandingan berpasangan dapat digunakan. Ini membantu dalam menentukan peringkat relatif produk atau fitur berdasarkan preferensi konsumen. Sedangkan kalau yang non-comparative scaling ini, pertimbangan utama untuk menggunakannya adalah sesuai ketika menilai item secara independen, lebih relevan ketika perbandingan langsung sulit digunakan atau kurang bermakna. Umumnya digunakan ketika ingin mendapatkan pendapat atau persepsi individu pada suatu item merupakan tujuan utamanya. Nah, contoh aplikasi skala komparatif ini seperti skala Likert atau skala penilaian numerik yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat persetujuan atau evaluasi terhadap suatu pernyataan atau atribut tanpa membandingkan langsung dengan objek yang lain. Nah, ini efektif untuk menggali persepsi atau pandangan individu. Nah, berikutnya, faktor-faktor pertimbangan untuk pengambilan pemilihan antara komparatif atau non-komparatif scaling, yaitu pertama tujuan riset. Nah, kita harus mengetahui dulu dengan jelas apakah tujuan riset kita adalah untuk membandingkan item atau mengukur opini individual tentang item tunggal. Nah, jika kita ingin membandingkan item, maka kita akan memilih komparatif. Sedangkan kalau kita ingin mengukur opini individual, maka kita akan menggunakan non-komparatif. Nah, sifat data yang akan didapat yaitu kita harus apakah informasi tentang perbandingan objek itu relatif diperlukan atau pendapat individual pada suatu item itu lebih berharga. Jadi kalau misalnya kita ingin mendapatkan data perbandingan antara dua item, ya kita milihnya komparatif. Kalau misalnya kita ingin mendapatkan data yang mengenai persepsi individual, maka kita akan milihnya komparatif. Lalu satu lagi terakhir Mas, sabar. Dan yang terakhir adalah konteks penelitian. Nah, pertimbangan itu apakah konteks perbandingan langsung antara item, intinya adalah apakah konteks yang ingin penelitian kita ini adalah perbandingan langsung atau penilaian individu lebih relevan dalam pemilihan komparatif atau non-komparatif scaling ini. Berikutnya akan dijelaskan oleh Ibu Neni. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam Pak Imam dan rekan-rekan semua. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai kuesioner dan form design itu sendiri. Selanjutnya, Mas. Di dalam buku Malhotra itu ada histori dari kuesioner itu. Pada awalnya di tahun 1790 itu, sensus ini dilakukan dalam setiap 10 tahun, di mana formulir sensus itu sendiri berisi tentang informasi rumah tangga seperti nama, gender, kemudian usia ataupun tanggal lahir, etnis, ras, alamat, ataupun hubungan orang-orang yang mengisi formulir tersebut. Kemudian formulir ini berjalan sampai dengan tahun 1940. Nah, pada akhirnya di sini ada dua bentuk. Jadi dari yang formulir yang hanya satu informasinya, nah kemudian dibagi menjadi dua bentuk formulir atau dua bentuk kuesioner, di mana ini ada yang singkat dan ada yang panjang. Yang singkat ini kayak pertanyaan dasar, misalkan usia, gender, ras, asal gitu. Terus kalau yang panjang ini dia ada banyak pertanyaan, ada sekitar 50 pertanyaan tambahan tentang karakteristik sosial ekonomi maupun perumahannya. Kemudian berkembang lagi sampai pada akhirnya di tahun 2010 ini ada dinamakan sensus jangka pendek, di mana ini tuh yang form jangka panjang di tahun 1940 ini menjadi form yang lebih pendek, diganti menjadi ACS, American Community Survey, di mana ACS itu adalah survei yang berkelanjutan, yang berskala nasional, yang dirancang untuk menyediakan data-data mengenai demografi, perumahan, sosial ekonomi yang andal dan tepat waktu dalam setiap tahunnya. Nah, kemudian di tahun 2010 ini juga
ada beberapa tambahan pertanyaan administratif untuk membantu responden dalam mengevaluasi berapa banyak orang yang tinggal di dalam rumah tangga. Selanjutnya, nah di sini di dalam buku Malhotra disebutkan contohnya untuk yang bentuk formulir atau kuesioner di tahun 2010 ini seperti yang terlihat di sini juga tadi sudah dijelaskan ada tentang apa namanya nama, ras, kemudian di sini juga terlihat berapa orang yang tinggal di dalam perumahan itu, baik yang tinggal permanen maupun yang cuman sementara kayak gitu semuanya didata. Dan ini tuh misalkan di dalam satu perumahan itu ada 3 orang yang tinggal, nah ini form ini untuk per orangnya gitu. Kalau misalkan untuk orang yang pertama udah didata, nanti selanjutnya ke orang yang kedua, kemudian ke orang yang ketiga seperti itu. Nah ini contoh formulir di tahun 2010 ini dia menstandarkan proses pengumpulan data, memastikan komparabilitas data, meningkatkan kecepatan dan data yang lebih akurat, sehingga memudahkan atau bisa memfasilitasi peneliti untuk melakukan pemrosesan data. Selanjutnya, nah di sini survei dan observasi seperti yang tadi sudah dijelaskan di yang pertama oleh Mas Rifki bahwa survei observasi ini merupakan 2 metode dasar untuk memperoleh data primer kuantitatif dalam penelitian deskriptif. Sedangkan kalau kuesioner itu merupakan serangkaian pertanyaan formal untuk memperoleh informasi dari responden yang akan diteliti nantinya. Nah, kuesioner itu sendiri harus mempunyai tujuan dan karakteristik, di antaranya kuesioner ini harus bisa memberikan informasi yang diperlukan ke dalam serangkaian pertanyaan spesifik yang dapat atau mungkin yang akan dijawab nantinya oleh responden yang akan kita teliti nanti. Kemudian di dalam suatu kuesioner itu harus bisa memotivasi ataupun mendorong responden agar mereka tuh mau terlibat dalam wawancara dan mereka mau bekerja sama untuk menyelesaikan wawancara tersebut. Dan yang ketiga, kuesioner itu nanti juga harus bisa meminimalkan kesalahan respon, artinya kesalahan yang muncul ketika responden ini memberikan jawaban yang tidak akurat atau jawaban yang salah atau yang susah untuk dianalisis. Kemudian selanjutnya, nah di sini sebenarnya poin penting dari chapter kuesioner ini adalah bagaimana sih cara kita mendesain kuesioner yang baik atau yang lebih tepat gitu, yang bisa membantu peneliti untuk mendapatkan informasi atau data-data yang sesuai dengan yang akan kita teliti. Nah di sini ada beberapa proses, ada 9 tahapan dalam mendesain kuesioner itu sendiri. Nah nanti masing-masing tahapan akan dijelaskan. Selanjutnya, Mas. Nah, ini kita akan membedah masing-masing dari langkah desain kuesioner itu sendiri. Untuk yang langkah pertama dan kedua, yaitu menentukan informasi yang dibutuhkan dan metode dari wawancara tersebut. Dalam menentukan informasi yang dibutuhkan ini sangat perlu dan sangat membantu untuk memahami komponen masalah ataupun pendekatannya, khususnya informasi yang ingin kita dapatkan atau yang diperlukan oleh seorang peneliti. Kemudian harus menentukan metode wawancara. Nah, metode wawancara ini tadi kan sebenarnya sudah sempat disinggung sama Mas Rifki bahwa ada wawancara yang tatap muka ataupun wawancara yang model dengan telepon. Kalau misalkan model wawancara yang tatap muka itu kita sebagai peneliti bisa membuat pertanyaan dalam sebuah kuesioner itu lebih panjang, lebih kompleks, lebih bervariasi gitu. Nah, kalau untuk yang wawancara telepon itu karena kan kita nggak bertatap muka langsung dengan si responden, jadi seharusnya atau sebaiknya pertanyaan dalam kuesioner itu lebih pendek, lebih sederhana, serta kita sebagai peneliti juga harus memberikan instruksi yang rinci dalam kuesioner tersebut, cara-cara ngisinya seperti apa, jadi tidak membuat responden kebingungan untuk mengisi. Nah, untuk yang wawancara pribadi dengan bantuan CAPI dan untuk yang wawancara telepon dengan bantuan CATI. Nah, jenis metode wawancara ini juga akan mempengaruhi isi pertanyaan individu. Nah, tips di dalam langkah pertama dan langkah kedua ini bahwa peneliti itu kalau bisa harus merancang kuesioner untuk memperoleh semua informasi yang diperlukan agar sesuai dengan metode survei yang akan digunakan pada nantinya. Kemudian selanjutnya,
Nah, langkah yang ketiga yaitu menentukan isi pertanyaan individu. Perlu kita ketahui bahwa di dalam kuesioner itu kan terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan di dalam kuesioner itu kalau bisa harus memberikan kontribusi terhadap informasi apa sih yang ingin kita butuhkan atau yang kita dapatkan, dan setiap pertanyaan itu tuh memiliki tujuan tertentu gitu. Dari misalkan pertanyaan A, dari pertanyaan A itu apa nantinya data yang akan kita dapatkan seperti itu. Nah, di sini dalam buku Malhotra dicontohkan contoh pertanyaan yang kurang tepat dan yang lebih baik gitu. Nah, yang pertama ini misalkan di sini pertanyaan, apakah menurut Anda Sprite adalah minuman ringan yang enak, soda yang enak dan menyegarkan? Nah, di sini kalau misalkan responden itu menjawab iya, berarti kan enak, kita sebagai peneliti gitu. Oh ya udah, berarti jawabannya Sprite itu memang minuman yang ringan yang enak dan menyegarkan. Tapi gimana kalau misalkan eh, jawaban responden itu tidak gitu. Nah, maksudnya tidak ini tuh apa? Apakah tidak menurut responden itu apakah Sprite itu minuman yang ringan yang enak tapi tidak menyegarkan, atau yang satunya minuman ringan yang tidak enak tapi nyegerin kayak gitu misalkan. Nah, di sini alangkah lebih baiknya pertanyaan seperti ini tuh lebih dihindari. Ini tuh disebut dengan pertanyaan berlaras ganda atau double bar question, di mana dua pertanyaan atau lebih ini digabungkan menjadi satu. Nah, di sini diberikan contoh yang lebih baik dari pertanyaan yang kurang kurang tepat sebelumnya. Di sini dibagi menjadi dua pertanyaan. Yang pertama, apakah menurut Anda Sprite adalah minuman ringan yang enak? Dan yang pertanyaan kedua, apakah menurut Anda Sprite adalah minuman ringan yang menyegarkan? Jadi lebih jelas gitu konteksnya. Kalau misalkan memang dua-duanya ngejawab iya, ya nggak apa-apa. Kalaupun misalkan ada yang jawab salah satunya dijawab tidak, itu juga bisa kelihatan jelas gitu tidaknya di mana seperti itu. Nah, di sini tipsnya adalah setiap pertanyaan itu harus diperlukan dan memiliki tujuan yang berbeda. Kita sebagai peneliti memerlukan lebih dari satu pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dengan cara yang jelas, sehingga kita harus bisa menghindari jenis-jenis pertanyaan berlaras ganda seperti yang dicontohkan tersebut. Selanjutnya, Mas. Langkah yang selanjutnya yaitu mengatasi ketidakmampuan responden dalam menjawab. Kadang kan kita suka menemui, kalaupun kita mau menyebarkan kuesioner gitu kan, ada responden yang nggak mampu untuk menjawab. Di sini peneliti tidak boleh berasumsi seperti itu, karena responden itu tidak akan memberikan tanggapan secara akurat jika mereka tidak mendapatkan informasi atau tidak mampu mengartikulasikan tanggapannya. Jadi sebagai seorang peneliti kita juga harus menginformasikan terlebih dahulu nih. Misalkan kita sering, teman-teman juga kan di grup ini kan di grup yang khusus S2 itu kan ada beberapa teman misalkan dari apa yang bagian pemasaran tuh kan sering kayak ngasih kuesioner-kuesioner gitu. Nah, di situ tuh biasanya di awal kuesioner itu kan mereka kayak ngasih perkenalan gitu. Jadi kuesioner ini tentang penelitian misalkan tentang apotek atau apa, atau mungkin tentang makanan seperti itu. Jadi tuh kita sebagai sebagai peneliti juga di awalnya itu memberikan informasi dasarnya gitu. Nah, tipsnya di sini adalah kita sebagai peneliti dapat meningkatkan kemampuan responden dalam menjawab dengan yang pertama memberi mereka informasi yang relevan, otomatis yang sesuai dengan penelitian yang akan kita teliti, kemudian mengajukan pertanyaan dengan cara yang membantu mereka mengingat atau merespon. Misalkan kemarin juga saya temuin di salah satu kuesioner itu dia kayak ngasih tahu, oh ini tuh logo logo apotek apa nih. Nah, itu kan akan membantu si respondennya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dan kemudian yang ketiga, memberikan mereka bantuan seperti deskripsi, gambar, ataupun peta. Selanjutnya, langkah berikutnya itu mengatasi keengganan responden dalam menjawab. Kalau tadi kan eh, menghindari responden untuk tidak paham atau tidak mampu menjawab. Nah, ini menghindari responden yang enggan atau yang males gitu untuk menjawab. Nah, ini gimana sih caranya gitu. Nah, kita sebagai peneliti dalam merancang kuesioner itu tuh kalau bisa membuat kuesioner itu tuh yang membutuhkan effortnya yang kecil gitu, yang tidak memakan waktu si responden dalam menjawab pertanyaan. Nah, di sini dicontohkan misalkan yang pertama bentuk pertanyaan atau kuesioner yang pertama itu harap cantumkan semua departemen
tempat Anda membeli barang dagangan pada perjalanan belanja terakhir Anda di department store. Ini kan akan sangat bias sekali dan maksudnya kayak nggak terfokus gitu. Sebenarnya apa sih yang pengen dia tahu? Maksudnya eh, belanjaan apa nih? Belanjaan kebutuhan sehari-hari kah? Belanjaan baju kah? Atau belanjaan make up kah? Seperti itu. Nah, yang lebih tepatnya adalah seperti yang bisa teman-teman di screen di sini kan untuk yang poin kedua ini di dalam daftar berikut silakan periksa semua departemen tempat Anda membeli barang. Nah, di sini si peneliti telah mengklasifikasikan untuk yang kolom pertama ini dia lebih menyebutkan apa-apa yang dia belanja. Nah, dari poin yang kanan itu dikasih space kosong nih. Nah, nanti si responden tinggal ngisi ini. Oh, kalau misalkan untuk membeli gaun gaun wanita itu di departemen apa, kalau misalkan untuk membeli pakaian anak-anak di departemen apa dan sebagainya sampai ke bawah. Jadi ini akan membantu memudahkan responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan atas kuesioner kita. Selanjutnya. Kemudian selain masalah effort tadi kadang mungkin ada beberapa responden itu males atau enggan menjawab itu karena mungkin di dalam kuesioner kita itu menanyakan hal-hal yang bersifat sensitif seperti itu. Jadi contohnya ini apa sih yang bersifat sensitif? Misalkan mencakup uang, kemudian kehidupan keluarganya, keyakinan politik, agama, serta mungkin saja wawancara misalkan keterlibatan dalam kecelakaan ataupun kejahatan. Nah, caranya gimana kita sebagai seorang peneliti gitu nih mengenai informasi sensitif ini, kalau bisa tentang topik sensitif ini tuh kalau bisa ditempatkan di urutan kuesioner yang paling akhir. Karena apa? Jadi kan misalkan dalam hal wawancara nih gitu. Nah, dalam hal wawancara kan sudah ada komunikasi, informasi-informasi dasar, sudah mulai ngobrol, sudah mulai enak, sudah istilahnya udah hubungan baiknya telah tercipta antara wawancara dan apa namanya dan responden yang akhirnya nanti kalau udah enak ngobrolnya udah nyaman gitu kan jadinya kan responden akan lebih bersedia untuk memberikan informasi yang mungkin itu lebih bersifat sensitif seperti itu. Kemudian yang kedua awali pertanyaan dengan pernyataan bahwa perilaku yang diminati itu adalah hal yang biasa. Jadi kayak ngasih generalisasi gitu. Oh nggak apa-apa kok kalaupun misalkan pendapat Anda seperti ini tuh juga hal-hal yang biasa kok banyak yang seperti itu. Nah kita kayak ngomong kayak gitu. Jadi kayak memberikan ini aja ke si responden gitu biar dia nggak malu atau takut untuk mengungkap kayaknya. Kemudian ajukan pertanyaan dengan menggunakan teknik orang ketiga. Yang mengungkapkan seolah-olah itu tuh merujuk kepada orang lain. Kemudian yang terakhir itu dengan memberi kategori tanggapan daripada menanyakan angka spesifik. Misalkan kayak kita mau menanyakan masalah pendapatan. Mohon maaf. Misalkan kalau masalah kita mau nanyain gaji itu kan kadang agak sensitif juga buat ngejawab. Jadi kayak kita ngasih pilihannya tuh nggak titik-titik untuk ngisi berapa berapa pastinya gitu, tapi kayak ngasih pilihan misalkan di bawah 5 juta, antara 5 sampai 10 juta atau di atas 10 juta seperti itu. Kemudian langkah berikutnya yaitu menentukan struktur pertanyaan. Di dalam buku Malhotra ini ada beberapa jenis question itu sendiri. Ada pertanyaan yang unstruktur dan pertanyaan yang terstruktur. Dan untuk pertanyaan terstruktur itu sendiri ada 3 macam, multiple choice, dikotomis, dan skala. Nah, kalau untuk pertanyaan tidak struktur atau bersifat bebas, ini tuh biasanya cocok untuk model penelitian eksplorasi sebagai pertanyaan pembuka. Biasanya kalau dalam kuesioner itu pas di awal-awal gitu, pas di awal-awal kita pengen meneliti tentang produk, katakan misalkan produk shampoo gitu. Nah, nanti kita kasih apa istilahnya kayak pertanyaan pembukanya tuh menurut Anda bagaimana merek shampoo X ini gitu kayak gitu. Jadi ini untuk biasanya di awal-awal kuesioner. Kalau yang pertanyaan terstruktur itu sendiri, dia ada 3 macam. Yang pertama yang multiple choice ini jelas yang sering kita ketahui ini ada beberapa alternatif jawaban, bisa 3, 4, ataupun 5. Kemudian untuk yang dikotomis ini
dia tuh punya dua alternatif jawaban, bisa yes, no, atau true, false, kayak gitu. Nah, untuk yang dikotomis ini memang mudah dianalisis, namun eh, tapi jawaban dari responden itu tuh bisa mengikuti kondisi sosial. Maksudnya gini, kalau misalkan cuman kan pilihannya antara yes, no, atau true, false, misalkan kayak gitu. Nah, kadang tuh kalau responden tuh biasanya tuh eh, dia pengen dalam hati tuh dia pengen ngejawab iya gitu, tapi kok kayaknya biasanya orang-orang bakal jawab enggak ya gitu. Nah, itu tuh kadang yang membuat biasnya data dari pertanyaan dikotomis itu seperti itu. Nah, kalau yang scale itu jelas dia menggunakan skala seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Naru. Selanjutnya, nah di dalam pada langkah ini tipsnya menggunakan pertanyaan tidak struktur itu untuk penelitian eksplorasi, dan misalkan untuk yang deskriptif itu menggunakan pertanyaan dan skala pilihan ganda dan dikotomis. Nah, jadi misalkan dalam satu kuesioner itu bisa menggunakan model-model beberapa pertanyaan. Misalkan dalam satu kuesioner ada yang di awal dia pakai jenis pertanyaan yang struktur, dan di bawahnya bisa pakai jenis pertanyaan yang terstruktur seperti itu. Selanjutnya, langkahnya menentukan kata-kata pertanyaan. Nah, kata-kata ini kalau bisa itu menggunakan kata-kata yang jelas dan mudah dimengerti oleh responden itu sendiri, agar responden itu mau menjawab atau mau menjawab pertanyaan-pertanyaan atas kuesioner kita. Dan di sini metodenya harus menentukan masalahnya dengan 5W1H. Di situ bisa kita lihat. Nah, contohnya nih kayak gini. Misalkan merek shampoo apa yang Anda gunakan? Nah, itu tuh kurang tepat pertanyaannya. Karena kan kayak maksudnya mungkin kalau pertanyaan ini nggak masalah bagi responden yang dia mungkin dari dulu sampai sekarang tuh merek itu nggak ganti-ganti gitu, merek shampoo, dan bahkan misalkan dalam 2 tahun sampai sekarang tuh tetap aja gitu, itu mungkin nggak masalah. Tapi bagaimana dengan responden yang dia tuh mungkin dia ganti-ganti gitu, misalkan ada tipikal responden yang, oh 3 bulan yang lalu tuh saya pakai shampoo yang anti hair fall karena rambut saya lagi rontok. Terus sebulan yang lalu sampai sekarang saya tuh pakai yang anti dandruff karena lagi lepek atau berminyak, misalkan seperti itu. Nah, makanya akan lebih baiknya menggunakan model pertanyaan seperti yang di bawah. Seperti yang teman-teman lihat, misalkan merek sampo apa yang pernah Anda gunakan secara pribadi di rumah selama sebulan terakhir? Apabila terdapat lebih dari satu merek, harap cantumkan semua merek yang berlaku seperti itu. Jadi agar kita tuh bisa mendapatkan data yang benar-benar lebih valid dan lebih jelas seperti itu. Selanjutnya, nah selain menentukan masalah dengan 5W1H, alangkah baiknya nanti di dalam kuesioner itu menggunakan kata-kata yang biasa disesuaikan dengan responden yang akan kita teliti gitu. Misalkan nanti kita ingin meneliti mahasiswa, berarti kan disesuaikan dengan mahasiswa apa yang biasa yang lebih familiar gitu. Tapi kalau misalkan kita mau mendapatkan atau responden kita itu misalkan seorang apa namanya top manajemen dalam sebuah perusahaan gitu ya, kita harus sesuaikan bahasa-bahasanya seperti apa. Kemudian menggunakan kata-kata yang jelas yang bisa diketahui oleh semua responden. Contohnya tuh kayak misalkan ada yang tidak pernah, kadang-kadang, sering, itu kan kayak nggak jelas gitu, dan itu bersifat alternatif gitu. Nah, langkah lebih baiknya diganti menjadi misalkan kurang dari sekali, 2 kali, 3 kali, atau 4 kali, atau lebih dari kayak gitu. Nah, kemudian di sini menghindari pertanyaan yang memimpin atau membiaskan atau pertanyaan yang mengarah. Ini maksudnya kayak misalkan tadi merek shampoo gitu. Kita misalkan marketing sales dalam suatu perusahaan shampoo tersebut misalkan. Nah, kita tuh kayak gimana caranya biar responden itu tuh ngejawab bahwa mereka tuh memberikan penilaian yang positif terhadap merek shampoo yang kita teliti kayak gitu. Misalkan jadi kayak gitu kan akan menghasilkan bias persetujuan yang sebenarnya mungkin responden tuh mikirnya, ah saya sebenarnya kurang cocok nih dengan merek shampoo A tersebut, tapi kita sebagai peneliti apa namanya agak sedikit memaksa atau mengarahkan pertanyaan itu yang sehingga responden itu mau nggak mau harus menjawab iya, misalkan seperti itu. Itu yang dinamakan bias persetujuan. Kemudian selanjutnya, pernyataan ganda keseimbangan positif dan negatif. Di sini tuh misalkan contohnya tuh kayak gini. Misalkan kita ingin meneliti mengenai
evaluasi gaya hidup sehat. Nah, pernyataannya, saya misalkan nih, saya merasa nyaman dan bugar ketika menjalani gaya hidup sehat. Nah, itu ada dua pilihan, setuju atau tidak setuju, kayak hampir mirip-mirip ke yang model dikotomis tadi. Nah, selanjutnya, langkah berikutnya, menyusun pertanyaan dalam urutan yang benar. Urutannya yang pertama, pertanyaan pembuka. Pertanyaan pembuka ini harus yang lebih sederhana, menarik, dan tidak mengancam bagi responden yang ingin menjawab kuesioner. Kemudian jenis informasi, ini ada 3 macam: informasi dasar, klasifikasi, dan identifikasi, di mana informasi dasar ini eh, berhubungan langsung dengan masalah penelitian. Kemudian kalau yang klasifikasi itu karakteristik sosial ekonomi, terus kemudian demografi. Nah, ini untuk mengklasifikasikan responden dan memahami hasilnya. Kemudian informasi identifikasi meliputi nama, alamat, dan nomor telepon. Kemudian pertanyaan sulit atau yang informasi yang bersifat sensitif tadi, atau yang mungkin yang rumit atau yang mungkin memalukan gitu, sebaiknya ditaruh di urutan yang akhir. Kemudian pengaruh terhadap pertanyaan-pertanyaan berikutnya, misalkan kayak di sini contohnya question 1 itu pertimbangan apa yang penting bagi Anda dalam memilih department store. Kemudian yang kedua itu yang lebih spesifik lagi dalam memilih department store, seberapa pentingkah kenyamanan lokasi dalam mempertimbangkan itu gitu. Nah, makanya di sini ada apa kayak kita kenal kayak model corong itu, bahwa yang atas itu dia yang di awal-awal kuesioner itu kita buat pertanyaan yang lebih luas atau yang lebih general, dan untuk yang pertanyaan yang lebih spesifik itu ditaruh di urutan setelahnya. Kemudian selanjutnya, Mas. Nah, di sini menyusun pertanyaan dalam urutan yang benar disebutkan juga di dalam buku, misalkan kayak tipe-tipe model kualifikasi, kemudian pertanyaan pengantarnya itu bagaimana, kemudian pertanyaan utamanya yang masih bersifat mudah, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan utama yang lebih sulit atau mungkin lebih spesifik informasinya, kemudian mengenai gaya hidup, demografi, dan informasi identifikasi. Nanti di sini dijelaskan rinci, nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut. Selanjutnya, nah tipsnya dalam menyusun pertanyaan dalam urutan yang benar itu, kalau bisa kita ikuti pedoman yang pertama, pertanyaan pembuka ini harus menarik, sederhana, dan tidak mengancam. Kemudian memperoleh informasi dasar terlebih dahulu, kemudian informasi yang lebih klasifikasi, dan informasi yang identifikasi itu di urutan yang paling akhir. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang sulit dan sensitif itu ditempatkan di urutan yang paling akhir, dan mempertimbangkan dampak pada pertanyaan selanjutnya, serta menggunakan pendekatan coro yang tadi sudah dilihat, dan yang terakhir mengikuti urutan yang logis sesuai dengan tabel yang sebelumnya. Nah, selanjutnya memilih bentuk dan tata letak. Jadi kita juga harus mempertimbangkan dalam membuat kuesioner itu tentang format, jarak, maupun posisi-posisi pertanyaan itu juga punya pengaruh yang signifikan terhadap hasilnya. Nah, kalau di sini kan mungkin dia tuh kan pedomannya itu bagilah kuesioner menjadi beberapa bagian dan beri nomor pertanyaan pada setiap bagian. Jadi lebih berurutan, misalkan diklasifikasikan untuk informasi dasar mungkin bagian A, informasi yang lebih spesifik di bagian B, dan informasi yang bersifat identifikasi di bagian C gitu, dan diberi nomor sesuai sesuai dengan urutan di dalam kuesioner tersebut. Kemudian langkah selanjutnya reproduksi kuesioner, di mana kuesioner ini kan mungkin contohnya kalau di dalam buku tuh dia masih bersifat kalau misalkan di apa namanya di print atau dalam media cetak gitu ya. Tapi mungkin kalau kita kan sekarang lebih banyak menggunakan media online atau Google Form yang tadi juga sempat disinggung sama Mas Rifki gitu. Nah, cuman di sini ditekankan lagi, kalaupun misalkan kita nanti model kuesionernya itu harus berbentuk hard copy atau hard file. Jadi kalau bisa kuesioner itu harus menggunakan kertas yang berkualitas baik, kemudian tampilannya atau temanya mungkin yang lebih profesional, yang pastinya disesuaikan dengan responden yang ingin kita teliti. Kemudian di sini juga disebutkan
setiap pertanyaan harus dibuat dalam satu halaman, jadi jangan terpisah. Misalkan dalam satu pertanyaan itu tuh kayak dan terus nanti di halaman berikutnya kalau bisa tuh dalam satu kalimat gitu, tidak terpotong. Kemudian kolom jawaban vertikal juga sebaiknya digunakan untuk pertanyaan individual dan jangan menyatukan pertanyaan agar kuesioner terlihat lebih pendek. Selanjutnya, ini langkah berikutnya yaitu pretest atau pengujian awal. Eh, Jadi setelah kita membuat dan menyusun pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner, kita harus melakukan pretest dulu. Nah, pretest ini harus dilakukan pada sampel kecil responden, tapi responden itu juga harus sesuai dengan responden yang ingin kita teliti gitu. Jadi misalkan kita ingin meneliti eh, misalkan apa ya, pelanggan airline gitu. Jangan sampai kita menguji atau melakukan pretest kuesioner itu kepada responden yang dia mungkin belum pernah ngerasain gimana naik pesawat kayak gitu, nanti akan nggak matching kayak gitu loh. Nah, terus misalkan responden yang kita tentukan di awal tuh kita mau meneliti 100 responden. Nah, nanti di pretest ini bisa 20 atau mungkin 30 sampel. Nah, kemudian seluruh aspek kuesioner ini harus diuji, baik itu dari isi pertanyaan, susunan, urutan, bentuk, tata letak, dan instruksinya seperti apa. Nah, selanjutnya setelah di pretest itu kan nanti mungkin kita akan tahu nih apa-apa yang perlu dirubah, apa-apa yang perlu direvisi, dan selanjutnya dianalisis oleh si peneliti dan mungkin pada endingnya akan diperbaiki lagi pertanyaannya harus seperti apa agar bisa mendapatkan informasi yang relevan. Kemudian, nah di sini ada di buku juga disebutkan mengenai daftar gimana kita memeriksa desain dari kuesioner yang sudah kita buat. Ini sebenarnya juga poin-poinnya sama dengan langkah-langkah yang barusan kita bahas juga, ada 9 langkah. Lanjut, Mas, nanti bisa dibaca lebih rinci lagi. Kemudian lanjut sampai ke langkah 10 ya. Nah, tipsnya di sini di dalam melakukan pretest atau pengujian ini, eh, uji seluruh aspek kuesioner, termasuk itu isi pertanyaan, susunannya, kemudian urutan, bentuk, dan tata letak, kemudian tingkat kesulitan pertanyaan maupun instruksi yang diberikan. Nah, responden yang kita lakukan pretest ini harus diambil dari populasi survei yang sebenarnya. Kemudian gunakan wawancara pribadi untuk pretest awal, kemudian ditindaklanjuti dengan pretest menggunakan metode survei. Kemudian lanjutkan pengujian awal dalam gelombang yang terdiri dari 15 hingga 30 responden. Jadi nggak semuanya, hingga tidak diperlukan perubahan lebih lanjut. Nah, yang terakhir, kalau memang ada perubahan, itu dianalisis, kemudian baru kita bikin pertanyaan yang setelah direvisi tadi seperti apa. Kemudian selanjutnya. Nah, di sini disebutkan juga software untuk desain kuesioner. Tadi juga sudah sempat disebutkan oleh Mas Rifki, Qualtrics, Appian, Volvici, dan di sini ada beberapa contoh. Nah, selanjutnya, Mas. Ini juga ada disebutkan juga di buku situs survei yang low cost-nya, apa-apa aja nanti teman-teman bisa cek masing-masing situsnya. Nah, di sini tentang formulir observasi. Formulir pencatatan data observasi ini sebenarnya dia lebih sederhana sih daripada kuesioner, karena peneliti ini tidak perlu khawatir dengan dampak psikologis dari pertanyaan maupun cara kita bertanya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan yaitu peneliti mengembangkan suatu formulir yang mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan itu dengan jelas. Kemudian memudahkan petugas lapangan dalam menciptakan informasi secara akurat. Biasanya kan observasi itu kayak kita siapkan formulir model kayak semacam checklist kayak itu untuk memudahkan peneliti dalam apa namanya, menyerap informasi di lapangan langsung kayak gitu. Kemudian menyederhanakan pengkodean, entry ataupun analisis data. Nah, di sini juga sebenarnya apa namanya, langkah-langkahnya juga sebenarnya sama. Di sini juga bentuk dan tata letak, reproduksi formulir juga tetap mengikuti pedoman yang sama seperti saat kita mendesain kuesioner yang baik. Dan juga formulir observasi ini juga tetap perlu memerlukan pretest seperti kuesioner. Kemudian di sini tips, di sini dibahas juga mengenai international marketing research.
Tipsnya di sini yaitu kita sebagai peneliti ini harus menyesuaikan kuesioner itu dengan lingkungan budaya di mana kita akan meneliti gitu. Nah, ini tidak boleh bias terhadap satu budaya manapun. Dan ini tuh biasanya cocok untuk administrasi dengan lebih dari satu metode survei. Kemudian kuesioner mungkin bisa diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Dalam kasus seperti ini, kita harus memastikan bahwa bentuk-bentuk kuesioner ini berbeda. Kuesioner yang berbeda dan setara. Nah, di sini selanjutnya, Mas. Di dalam buku ini diberikan contoh, jadi ini tuh tentang restoran-restoran yang bertema di Singapura. Teman-teman juga bisa baca, intinya adalah summary-nya bahwa ini tuh melakukan penelitian tentang beberapa restoran yang ada di Singapura, tapi restorannya yang bertema gitu. Nah, di Singapura itu kan populasinya per tahun 2014 ini kan ada 4 juta orang. Nah, 21% dari di sana ada banyak banget industri makanan sekitar di sini sebutkan sekitar 27.000 industri makanan. Nah, 21% dari jumlah total ini tuh merupakan restoran gitu. Cuman si peneliti ingin memfokuskan atau melakukan penelitian ini di 4 restoran. Di sini disebutkan ada Hard Rock Cafe, Planet Hollywood, Celebrities Asia, dan House of Mau gitu. Nah, langkah-langkahnya di sini, jadi si kuesioner itu tuh sama seperti kita mendesain tadi, dilakukan pretest terlebih dahulu terhadap 20 pengunjung. Kemudian dilakukan revisi atas hasil pengujian tersebut. Nah, selanjutnya si peneliti memberikan kuesioner itu ke 300 pengunjung, pengunjung dari yang sekiranya mengunjungi empat restoran tersebut. Nah, mereka juga memastikan dulu nih gitu, apakah mereka pernah berkunjung dalam waktu 1 tahun terakhir dari keempat restoran itu gitu. Nah, selanjutnya hasil dari penelitian ini, karena tadi kan konsepnya tentang tema restoran di Singapura. Nah, dia peringkat tertinggi itu di House of Mau, karena ini mewakili keseluruhan atribut dan peringkat tertingginya ini di Hard Rock Cafe kayak gitu. Jadi intinya adalah di dalam melakukan penelitian apalagi yang bersifat marketing ini juga kita tetap harus mempertimbangkan budaya-budaya di mana kita melakukan penelitian. Misalkan di Singapura kita perhatikan budaya di Singapura seperti apa, orang-orang cara makannya bagaimana kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya untuk yang berikutnya marketing research dan sosial media. Tipsnya di sini adalah analisis media sosial pun dapat membantu kita sebagai peneliti nantinya dalam merancang pertanyaan yang sesuai baik itu dari segi isi, struktur, ataupun susunan kata, serta dalam menentukan urutan pertanyaan. Nah, ini tetap harus mengikuti pedoman yang sama dengan kuesioner yang telah kita sebutkan sebelumnya. Kemudian lanjutnya, Mas. Di sini di dalam buku dicontohkan tentang inovasi botol. Jadi secara singkat aja, nanti untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca. Nah, di SIG USA ini dia tuh kan perusahaan yang dia memproduksi botol yang ramah lingkungan gitu. Nah, dia tuh ingin meneliti pandangan konsumen terhadap ramah lingkungan itu seperti apa sebelum dia memasarkan atau memproduksi si botol ini gitu. Cuman dia bingung nih dalam membuat atau menyusun pertanyaan-pertanyaan kuesioner ini seperti apa gitu kan. Sehingga di sini tuh si perusahaan SIG USA ini dia bekerja sama dengan di sini disebutkan Gold Mobile, di mana Gold Mobile itu tuh kayak agensi gitu, agensi dan di mana dia tuh eh apa namanya agensi pemasaran gitu atau agen pemasaran media sosial untuk membuat konteks yang bertajuk mengenai apa arti ramah lingkungan bagi Anda. Nah, mungkin karena dia kan seorang agen yang lebih paham gitu ya, jadi dia tuh tahu kayak situs-situs yang pecinta ramah lingkungan itu di mana situs apa aja gitu. Nah, di sini dia membantu perusahaan SIG untuk melakukan survei awal yang pada akhirnya survei awal itu akan memberikan wawasan terkait informasi ramah lingkungannya. Nah, ini nanti juga akan dijadikan dasar bagaimana produsen botol atau SIG ini tuh untuk menyusun kuesioner-kuesioner pertanyaan-pertanyaan apa yang cocok gitu kan. Nah, selain itu juga dengan adanya kerjasama antara SIG dengan Gold Mobile ini,
itu juga pada akhirnya dia juga bisa membantu si perusahaan produsen botol ini untuk mengembangkan desain botol inovatif yang ramah lingkungan itu bagaimana, karena dia mungkin lebih tahu pasarannya gitu, serta bahkan dapat membantu memasarkan produk itu nantinya setelah diproduksi seperti itu. Hal ini tuh kayak ngegambarin kita juga bisa loh apa namanya bekerja sama dengan sosial media gitu. Pokoknya yang bisa membantu kita untuk melakukan penelitian kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini tentang etika dalam penelitian pemasaran. Intinya di sini tipsnya jangan membuat kuesioner yang terlalu panjang. Kuesioner ini tidak boleh memakan waktu lebih dari 30 menit untuk diselesaikan, kecuali kalau memang kita melakukan wawancara pribadi atau yang offline atau yang bertatap muka gitu. Kalau tatap muka kan beda ya, mungkin ngobrol enak langsung gitu kan. Jadi kita bisa memberikan pertanyaan yang bervariasi itu bisa kayak gitu. Dan juga di sini tidak boleh piggybacking, artinya menggabungkan pertanyaan lebih dari satu klien dalam kuesioner atau survei yang sama, tidak boleh dilakukan tanpa sepengetahuan klien. Dan juga membiaskan kuesioner itu juga nggak boleh, yang istilahnya kayak kita menggiring opini si responden, itu merupakan tindakan yang tidak etis, seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini contohnya, ini kayak ringkasannya aja. Nah, selanjutnya Mas, ini untuk referensi materi presentasi kita hari ini, dan sekian materi presentasi untuk kelompok 4. Terima kasih atas perhatian dari Pak Imam dan rekan-rekan. Mohon arahan, mohon feedback, dan silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4 ya. Waalaikumsalam. Oke, mungkin kita buka sesi tanya jawab. Mungkin 3 penanya dulu. Ada yang mau bertanya terkait dengan materi hari ini. Ini sangat relevan ya buat teman-teman, terutama kayaknya hampir pasti menggunakan survei ya. Jadi tentang measures dan skills itu sangat sangat relevan. Silakan, ada yang mau bertanya? Oke, Mas Heri satu, 2 orang lagi. Kita tampung dulu 3 penanya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, gak apa-apa dari Mas Heri dulu. Mungkin tolong kelompok 4 dicatat ya pertanyaan dari Mas Heri. Ya, terima kasih Pak Imam, terima kasih rekan-rekan sudah memaparkan tentang ini ya metode dan kuesioner. Nah, pertanyaan saya ada 3. Yang pertama itu yang terkait kuesioner. Nah, dalam metode kuantitatif, kuesioner kuantitatif itu boleh tidak sih menggunakan pertanyaan yang tidak terstruktur. Misalkan pertanyaannya, contoh pertanyaannya itu seperti berikan komentar Anda terkait bla bla bla. Nah, kemudian yang kedua, apakah kuesioner itu harus sama untuk semua responden? Misalkan kalau kita membuat sebuah kuesioner yang target sampelnya itu atau populasinya itu sangat deviasinya sangat tinggi gitu. Misalkan kalau dari segi pendidikan atau dari segi base bahasa mungkin akan sulit untuk satu orang dengan orang lain itu akan sulit untuk memahaminya ya. Jadi apakah pertanyaan itu memang harus sama semuanya atau bisa ada mungkin dikasih sedikit perbedaan gitu. Kemudian yang ketiga, yang mengenai pretest, boleh nggak sih hasil pretest itu dimasukkan ke data analisa yang di akhir nanti? Ataukah memang data analisa itu, pretest itu hanya untuk uji coba aja gitu? Jika memang hasil pretestnya itu memang hasilnya itu sudah oke gitu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Heri. Ini satu penanya tapi ada 3 pertanyaan ya. Luar biasa. Mungkin dijawab dulu. Nanti kita buka lagi sesi kedua. Mungkin perlu diskusi atau mau dijawab? Kalau mau diskusi saya bukakan breakout room-nya. boleh dicoba dulu Pak, dijawab langsung. Oke. Tadi pertanyaan Mas Heri tentang kuesioner ada tiga pertanyaan. Yang pertama,
dalam metode kuantitatif, kuesioner boleh nggak sih menggunakan pertanyaan yang tidak terstruktur gitu kan ya? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa eh, pertanyaan itu kan ada yang terstruktur dan terstruktur gitu. Nah, di situ juga dijelaskan bahwa sebenarnya dalam satu kuesioner itu boleh sih kita, misalkan dalam satu kuesioner itu nggak cuman kita menggunakan pertanyaan yang model terstruktur dengan pilihan multiple choice saja atau mungkin dengan pilihan berskala aja gitu. Sebenarnya tapi boleh diperbolehkan misalkan di awal karena memang kalau pertanyaan tidak terstruktur itu kan lebih ke biasanya lebih sering digunakan itu di urutan yang paling awal untuk menggambarkan apa ya istilahnya kayak memberikan informasi awal kepada peneliti. Jadi seberapa sih tingkat pemahaman responden yang akan kita teliti itu terkait dengan masalah yang ingin kita teliti kayak gitu. Jadi menurut kami tuh itu bisa gitu karena dalam satu kuesioner pun juga diperbolehkan untuk menggunakan beberapa jenis pertanyaan seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua tadi, Mungkin kita coba bantu. oh ya, Saya ya, tambahkan dulu ya untuk ya, pertanyaan pertama siapa? tadi ya. Jadi ya betul bahwa boleh dalam sebuah survei, sebuah kuesioner ada pertanyaan yang tertutup atau terstruktur, dan ada pertanyaan yang terbuka atau pertanyaan yang tidak terstruktur ya, itu tidak ada masalah. Tapi dalam pengolahan datanya, kuesioner yang terbuka tadi itu harus diolah kembali. Jadi harus distrukturkan dengan coding ya, semacam coding baru bisa diolah. Jadi nggak mungkin diolah langsung dari dari teks ke dalam SPSS atau ke dalam PLS atau SEM. Nggak mungkin, harus diolah kembali, dijadikan tadi apakah nominal, apakah ordinal, apakah interval, kalau rasio, mungkin juga rasio ya, menghitung misalnya bisa dihitung berapa kali muncul kata tersebut atau mungkin menggunakan sentimen analisis. Jadi beberapa beberapa eh, jadi memang ini setengah-setengah ya antara kuali dengan kuanti ya. Tapi dengan teknologi sekarang udah bisa dengan relatif mudah ya dikuantifisir teks menjadi sentimen itu misalnya, atau menjadi apa skor tertentu ya menggunakan coding yang algoritma yang menghasilkan coding tertentu gitu. Jadi bisa dilakukan, tapi jadi pengolahannya nggak bisa sekaligus, tapi harus diolah lebih lanjut baru bisa diolah bersama dengan data yang terstruktur. Oke, silakan. Selanjutnya tadi untuk yang pertanyaan kedua itu, apakah kuesioner itu harus sama untuk setiap responden? Misalkan ada perbedaan tingkat pendidikan gitu. Mungkin bisa dikasih contoh Mas, maksudnya kayak misalkan level apa gitu atau gimana yang dimaksudkan Mas Heri di sini? Kalau untuk contoh saya belum kepikiran, ya. Cuma mungkin kayak karena mungkin kita apa ya target sampel itu random atau dari segi data yang ingin kita peroleh itu luas gitu cangkupannya dari yang rendah banget atau dari yang tinggi banget gitu. Kalau soal bahasa Soalnya sih mungkin contohnya mungkin atau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu misalnya. Atau mungkin ya Ya, atau ya, mungkin bahasa Indonesia atau bahasa daerah gitu misalnya, bahasa Jawa, bahasa ya, eh, mungkin kan seperti itu kan kira-kira Mas Heri ya pertanyaan atau bukan? ya, ya seperti itu. Iya, iya. Intinya sih karena ada perbedaan apa ya, Perbedaan lah ya mungkin apapun status itu. sosial, ya, ya Ya, yang perbedaannya gitu. ya. Ya mungkin mungkin untuk gini, orang dengan satu yang lain punya perspektif yang sangat berbeda gitu. karena kan misalkan dalam kita apa istilahnya kayak menentukan kriteria responden di awal itu kan pasti uh, kita kayak udah punya boundaries gitu, udah punya batasan. Oh, respondennya itu tuh misalkan tadi yang ingin meneliti yang tadi dicontohkan misalkan tentang restoran yang di Singapura gitu. Otomatis kan kita kalau bisa itu kan respondennya itu tuh sudah pernah apa namanya pernah mengunjungi restoran tersebut yang ingin kita teliti kayak gitu. Tapi kalaupun memang nanti pada seiring berjalannya waktu itu memang ternyata kebetulan yang salah satu responden atau mungkin beberapa responden dia belum pernah gitu ya, eh,
Atau mungkin yang dimaksudkan Mas Heri itu kalau saya nangkepnya kayaknya lebih ke level perusahaan kali ya. Misalkan ini level yang top manajemen atau mungkin dia yang middle gitu. Sebenarnya sih bisa-bisa aja sih untuk memudahkan apa namanya memudahkan kita untuk menangkap informasi yang kita inginkan dari orang tersebut atau responden tersebut gitu. Jadi sah-sah aja kalaupun memang harus ada, tapi mungkin perbedaannya itu nggak signifikan banget, mungkin lebih ke bahasanya gitu kali ya. Maksudnya cara atau kalimat-kalimat pertanyaannya, tapi kalau intinya atau tujuan ataupun isi dari pertanyaan itu sebenarnya harusnya sih sama, karena kan kita pengen ngedapetin informasi itu apa sih yang terkait dengan yang ingin kita teliti gitu. Atau mungkin ada juga contoh misalkan gini, misalkan di bagian level yang bukan level apa namanya kayak unit kerja gitu ya. Misalkan di unit kerja bagian pemasaran sama unit kerja bagian apa ya keuangan misalkan kayak gitu. Nah di bagian pemasaran kan pasti kita sesuaikan pertanyaan-pertanyaan tentang pemasaran gitu. Berarti kita mendapatkan informasi itu untuk responden yang bekerja di pemasaran. Kalau misalkan kita ingin mendapatkan informasi tentang keuangan perusahaan tersebut, berarti kita kan meneliti orang-orang yang ada di unit-unit keuangan, misalkan kayak gitu, dan itu otomatis pasti akan ada perbedaan dalam kuesioner itu. Jadi, tapi tetap mempertimbangkan informasi apa yang pengen kita peroleh gitu. Mungkin seperti itu sih, Pak Imam Oke, dari kami. jadi ya betul ya diperbolehkan sebetulnya, tapi biasanya itu sudah by design. Jadi misalnya tujuan penelitiannya adalah ingin memperbandingkan, misalnya memperbandingkan antara yang top management sama middle management misalnya, atau antara yang apa namanya berdomisili di urban versus rural gitu misalnya, atau tadi misalnya multi country yang Indonesia dengan Malaysia gitu misalnya ya. Jadi memang by design kita ingin memperbandingkan, maka boleh boleh kuesioner berbeda, misal berbeda dalam artian bahasanya ya, wordingnya mungkin boleh berbeda, tapi esensinya nggak boleh beda. Kita ingin memperbandingkan harus apple to apple, tapi bahasanya boleh, gitu. Bahasanya boleh berbeda, mungkin satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia, atau mungkin satu bahasanya lebih formal, satu lebih apa ya, lebih tidak formal, atau misalnya tadi mungkin antara marketing sama finance misalnya ya, kita lihat apakah ada perbedaan gitu. Mungkin bisa ada contoh-contohnya, atau contoh-contoh finance, atau contoh marketing, itu nggak apa-apa, jadi diperbolehkan. Atau memang mungkin unit analisisnya adalah diat gitu ya, unit analisisnya adalah apa namanya pasangan, misalnya atasan dan bawahan, ya jelas kuesionernya berbeda antara atasan dan bawahan itu, tapi diolahnya sebagai satu kesatuan gitu, bahwa satu pasangan atasan dan bawahan itu adalah eh, satu unit gitu ya, satu 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 row atau satu respon gitu ya. Katakanlah ada satu orang pimpinan dan ada 10 orang bawahan, maka bisa jadi masing-masing pair itu menjadi 10 gitu, jadi 10 data gitu, bahwa satu atasan tapi dia masing-masing punya hubungan yang bisa jadi berbeda-beda kan, hubungannya atau responnya terhadap bawahan A, B, C, D sampai J gitu misalnya. Walaupun sebenarnya agak ya biasanya dibatasi, kalau 10 itu agak kebanyakan ya, mungkin span of control-nya mungkin 5 yang dia interaksinya langsung gitu ya, mungkin bisa kita bisa kita harapkan atasannya bisa menilai dengan lebih jelas gitu antara atasan dengan bawahan. Kalau misalnya top management team disuruh menilai karyawan yang level paling bawah, pasti nggak ngerti gitu, nggak berinteraksi. Jadi di situ selama unit analisis kita adalah diat ya, atau pasangan, maka eh, bisa aja antara ada satu bagian kita kasih kuesioner atasan, atau satu bagian kita kasih kuesioner bawahan, tapi pengolahannya kita jadikan satu unit gitu ya, mungkin begitu, dimungkinkan gitu ya, tapi harus tadi by design. Kalau nggak by design, nah itu yang bermasalah, artinya jadi error gitu kan, jadi bias. Jadi kalau sesuatu by design, direcognize, kemudian direncanakan dari awal, itu beda kuanti dengan quali ya. Kuanti kita harus merencanakan dari awal, dan kita nggak boleh diverge from the plan gitu kan. Kalau udah direncanakan dari awal, maka ya itu kita jalankan. Tapi kalau awalnya rencananya nggak ada perbedaan, tiba-tiba di lapangan terus ternyata jadi berbeda, nah itu jadi bias. Itu yang tidak diharapkan gitu ya. Oke, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Sorry, masih ada satu pertanyaan lagi ya. Tadi yang ketiga
Mas boleh ulangi lagi pertanyaan yang ketiga tadi? Boleh nggak apa tadi? Ya, terkait data pretest, apakah boleh dimasukkan ke Oh, data akhir di analisa itu? Oh, datanya ya. Ya. Eh, s- m- Mungkin menurut kami sebenarnya boleh boleh aja sih, karena apa, syaratnya dari pretest itu sendiri kan kita ngambil responden, sampel respondennya itu yang sesuai dengan sesuai dengan responden yang akan kita lakukan penelitian juga gitu loh. Misalkan ya kayak tadi contohnya respondennya itu yang sama-sama pernah mengunjungi restoran A misalkan. Nah, itu cuman bedanya kalau responden yang sebenarnya itu kita misalkan ambil sampel 100 atau bahkan mungkin 150, tapi kalau untuk pretestnya itu sampelnya cukup diambil 15 sampai dengan 30. Jadi menurut saya sih kayaknya sah-sah aja karena memang sama gitu, udah apa, kriteria respondennya udah memenuhi seperti itu sih. hmm. Mungkin kalau ini pertanyaannya harus Bantu jawab. harus ditanyakan ke pembimbing ya. Karena nah sekali lagi ya, ini masalah apa ya, masalah preferensi. Jadi memang betul boleh dalam kondisi tertentu. Misalnya sampelnya terbatas. Kita cuma hanya 100, udah ya udah populasi terbatas gitu ya. Jadi 30 itu besar gitu untuk kalau dibuang gitu, kalau nggak dimasukkan. Kalau seperti itu ya mungkin dengan pertimbangan ya maka boleh dimasukkan. Tapi in general kalau sampelnya tidak ketat, apa bukan tidak ketat, kalau sampelnya masih fleksibel, masih banyak, ketersediaannya nggak susah mendapatkan yang baru, maka eh, lebih amannya tidak di-include, lebih amannya ya dikeluarkan dari pengolahan main test. Jadi pretest dan main test itu terpisah. Tapi kalau memang ada kebutuhan karena keterbatasan data dan seterusnya, maka diperbolehkan. Tapi harus dijelaskan kenapa alasannya data pretest dipertahankan. Itu apa, diserahkan ke masing itu apa namanya, jadi prerogatif gitu ya. Jadi boleh-boleh aja gitu, boleh-boleh aja. Tapi harus dikasih justifikasi gitu. Oke, silakan. Ada lagi mau bertanya kelompok? Terima kasih Pak Imam Oke, banyak. sama-sama Mas Heri. Yang lain, atau mau curhat atau mau menanyakan progres penelitian sendiri mungkin, progres proposal. Oh iya ya, ya saya belum. Jadi saya baru ingat buat minggu depan jangan lupa ada tugasnya adalah, saya belum 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 saya update di Emas, tapi tugasnya nanti membuat kuesioner atau apa, draftnya lah, draft kuesioner untuk variabel yang dipilih untuk proposal ya. Karena proposal kalian nanti harus ada kuesionernya. Jadi proposal yang disubmit buat tugas kelompok dan buat nanti kalian tesis itu diharapkan sudah ada kuesionernya. Karena itu termasuk yang dinilai gitu ya. Kuesionernya gimana? Oke, silakan. Ada yang mau bertanya atau sudah jelas? Kalau udah jelas ya udah gitu. Pak, Oke, Bapak silakan. mau nanya Pak, Ini untuk dia. tugas kuesionernya ini apakah ada minimal pertanyaannya, Oke, minimal atau minimal maksimalnya? 3, jadi minimal 3 item per variabel atau per dimensi gitu ya. Kalau dimensi maka, kalau ada dimensi maka per dimensi, kalau nggak ada dimensi maka per variabel 3. Tapi 3 itu minimal ya. Idealnya 5. Idealnya 5. Tapi kalau nggak ada, kalau misalnya terbatas ya 3 juga, eh, 3. Jadi kalau buat proposal saya sarankan sih teman-teman untuk proposal carinya 5. Karena 3 itu just identified. Kalau sebuah laten diukur hanya dengan 2 itu under identified, nggak bisa kita mengukur. Jadi perlu triangulasi gitu ya. Untuk triangulasi minimal 3. Jadi kalau dia nggak valid, kita tahu mana yang nggak valid. Kalau cuma 2 kita nggak tahu. Bisa jadi yang, kan tersisa 2, bisa jadi yang nggak valid yang ini, bisa jadi nggak valid yang ini. Kelihatannya cuman statistiknya nggak valid. Mana yang nggak valid kita nggak tahu. Jadi minimal 3 untuk bisa menegakkan apakah itemnya valid atau nggak valid gitu. Nah, kalau 3 itu just identified, agar ada spare supaya kalaupun ada yang nggak valid
kita lebih mudah membuang atau mendrop variabel, maka saya sarankan tadi 5. Jadi kalau misalnya ada yang nggak valid 1 atau 2, masih tersisa 3 gitu kan. Itu sih, tapi minimal 3, idealnya 5. Tapi jangan banyak-banyak juga. Ada juga satu item, satu variabel ya, ada 10 atau 15 kuesioner gitu. Itu agak-agak overkill gitu ya. Agak-agak wasteful gitu ya. Jadi atau sebenarnya ada tujuannya juga sih, nggak wasteful juga. Tapi kalau model Anda kompleks dan sudah banyak kuesionernya, ya mending pilih yang simple aja daripada yang banyak-banyak. Karena idealnya survei itu maksimal 15 menit. Maksimal ya. Tapi idealnya itu 5 sampai 10 menit. Itu sekitar ya mungkin 30 sampai 50 item lah. Kalau di atas maksimal 60 item lah. Di atas 60 item itu orang sudah nggak serius ngisinya ya. Jadi mungkin sudah ngisinya rata kanan, rata kiri atau zigzag. Jadi biasanya rule of thumb saya adalah kuesioner itu dicoba maksimal 15 menit, idealnya 5 sampai 10 menit. Karena kalau attention span orang itu biasanya 15 menit. Setelah 15 menit udah banyak urusan ya, udah banyak distraction gitu ya. Gitu. Oke, apa lagi? Baik, terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, mungkin saya tutup, tapi saya kasih satu tambahan ya. Oke, terlihat nggak? Oke. Terlihat Pak. Oke, jadi kita dalam penelitian itu pasti ada error. Apakah dari sampling error, apakah dari measurement error, apakah dari measurer error ya, jadi observer error ya. Intinya ada banyak sumber error. Nah, tapi dalam survei, sumber error yang paling dikhawatirkan itu adalah measurement error. Nah, measurement error ini ada 2 jenisnya. Ada random error, jadi yang error yang acak ya, yang acak, kadang tinggi, kadang besar, bervariasi, dan ada yang systematic error. Systematic error ini dia konsisten, error tapi konsisten errornya. Nah, ketika measurement kita itu memiliki systematic error yang rendah dan random error yang rendah, maka dia valid dan reliable. Jadi dia valid dan juga reliable. Jadi random error ini sama dengan ini lawan dari reliability. Semakin tinggi random error, semakin rendah reliability-nya dan seterusnya. Sedangkan systematic error ini lawan dari validitas. Gitu ya. Kalau dia tinggi systematic error-nya, dia nggak valid gitu, atau low validity gitu ya. Sedangkan ketika dia low systematic error, dia high validity. Jadi ini yang kita inginkan, yang tanda silang plus ini adalah sasarannya, titik ini responnya, respon sesuai dengan sasaran. Ini yang kita harapkan. Sedangkan di sini ini kondisi di mana reliable, konsisten, tapi nggak tepat sasaran. Jadi ada systematic error yang besar gitu ya. Sehingga walaupun konsisten, reliable, tapi tidak akurat gitu ya, tidak akurat. Nah, ini kondisi di mana dia valid, jadi tepat sasaran. Kalau kita lihat ada di tengah-tengah gitu ya, masih tepat sasaran. Tapi karena nggak reliable, jadi dia variasinya tinggi gitu ya. Jadi beda kan, yang ini lebih ketat to the point, yang ini dia lebih nyebar ya. Jadi kenapa bisa lebih nyebar? Karena random error yang membuat dia ada variasi, tapi tetap overall on target gitu ya. Sedangkan yang ini yang tidak kita harapkan adalah ketika random dan systematic error dua-duanya tinggi. Sudah tidak reliable, udah nggak konsisten, nyasar lagi, nggak tepat sasaran. Jadi ini yang kita hindari, jangan sampai measurement kita seperti ini. Tapi idealnya kita mengharapkan yang valid dan reliable dengan meminimalisir error baik random dan sistematik. Nah, bagaimana cara kita menghindari systematic error? Yaitu kita perbaiki kuesionernya. Biasanya systematic error itu terjadi karena
wording atau karena pemilihan item yang tidak pas gitu ya. Jadi misalnya ambigu atau misalnya double barrel, double negatif, double barrel, itu semua hal-hal yang bisa membuat secara konsisten error gitu. Sedangkan ada juga yang random. Kalau random itu maksud biasanya lebih ke arah delivery-nya ya. Jadi misalnya eh, yang membuat error secara random itu misalnya ya sebenarnya nggak dapat dihindari sih. Kayak misalnya kita nyebar question secara online gitu ya. Itu banyak hal yang nggak bisa kita kontrol gitu kan. Makanya sebetulnya dalam survei online itu kelemahannya ya adalah dia random errornya lebih tinggi sebetulnya walaupun cost-nya lebih rendah. Sedangkan kalau kita katakanlah kita invite orang untuk datang ke sebuah tempat, kita kumpulkan, kemudian kita sebarkan kuesioner di ruangan tersebut, kita bisa relatif lebih mudah mengendalikan random error misalnya. Terjaga jangan sampai ada orang lagi konstruksi di sebelah ruangan misalnya, itu hal-hal yang distracting tapi itu random gitu ya. Jadi nggak bisa kita, atau ya ketika online kita nggak bisa mengendalikan apakah dia lagi buru-buru, apakah dia lagi terganggu oleh hal-hal yang lain. Jadi intinya yang random error ini to some point nggak bisa kita kendalikan kecuali kalau kita mengundang ya. Jadi kalau secara online nggak bisa kita kendalikan, yang mungkin bisa kita minimalisir dengan instruksi gitu ya. Dan attention check. Jadi saya selalu menyarankan ke teman-teman, ke mahasiswa saya dan ke mahasiswa saya ya, adalah ketika bikin kuesioner, pastikan Anda mengembangkan juga built-in quality control di dalam kuesioner. Artinya yang berpotensi error, yang berpotensi nggak valid, nggak reliable itu bukan cuma kuesioner, responden pun bisa nggak valid, nggak reliable gitu. Paham ya? Jadi asumsinya kan, responden pasti valid, pasti reliable. Yang ketika misalnya ada reverse item nggak valid, di drop. Tunggu dulu, bisa jadi yang nggak valid dan nggak reliable itu adalah respondennya, dia ngisinya nggak baca gitu ya. Sehingga biasanya apalagi kalau kuesioner Anda ada stimulusnya, ada tahapan di mana tolong baca dulu materi ini, atau tolong, saya maksud saya dulu dia meneliti tentang VR, virtual reality, kosmetik gitu ya, dan dia meminta respondennya untuk pakai dulu aplikasi, mencoba aplikasinya, setelah itu mengisi kuesioner. Nah di situ ada manipulation check atau stimulus check gitu ya. Kalau dia benar-benar mencoba, dia bisa jawab pertanyaan, bisa menjawab dengan benar gitu ya. Tapi kalau dia nggak mencoba, kalau dia asal ngisi tanpa mencoba aplikasi sesuai instruksi, maka dia nggak bisa jawab. Itu disebut manipulation check gitu ya, bahwa stimulus yang kita taruh di depan itu benar-benar diakses, benar-benar diakses gitu, sehingga kita ketika ditanya oleh penguji ya, ini apa quality controlnya, kita bisa menyampaikan ini loh, kita sudah melakukan ada attention check, ada manipulation check. Kalau attention check itu statement misalnya, jika Anda membaca pernyataan ini pilih angka 3 atau pilih angka 4 gitu misalnya. Jadi instruksi yang menyuruh responden mengisi suatu poin. Kalau responden nggak ngisi sesuai instruksi, makanya dia nggak baca, dan itu cukup signifikan ya. Beberapa kali mahasiswa saya ada attention check tapi nggak dikeluarin respondennya, jadi diolah tanpa men-screen out yang gagal attention check. Hasilnya hipotesisnya banyak yang nggak signifikan. Terus setelah di screen out, setelah dibuang, respon yang gagal attention check jadi signifikan. Artinya apa? Artinya garbage in, garbage out. Ketika kita menerima responden yang ngasal responnya, isi tanpa baca, banyak nggak? Banyak. Online survei, apalagi menjanjikan insentif gitu ya, dapat undian, misalnya, atau dapat voucher atau apalah gitu. Maka
ya ada insentif untuk mengisi meskipun nggak baca gitu. Itu yang dikhawatirkan, kita nggak mau seperti itu. Jadi harus ada attention check atau semacamnya ya, sehingga ketika responden ngisi tanpa baca, kita keluarkan dari sampel, dari data. Jadi apa namanya, sebetulnya reverse item itu fungsinya itu mengidentifikasi orang yang nggak konsisten. Sayangnya tidak digunakan sebagaimana mestinya, sehingga akhirnya ujung-ujungnya di drop dari kuesioner gara-gara dikatakan ini nggak valid, reverse item itu nggak valid. Bukan reverse itemnya yang nggak valid, responden yang ngisinya jangan-jangan yang nggak valid itu. Sehingga harusnya yang nggak konsisten ngisi, responden yang ngisi, yang tidak konsisten mengisi reverse item itu dikeluarkan dari apa namanya, dari survei gitu ya. Tuh. Tapi intinya adalah tujuan kita melakukan berbagai tahapan yang panjang ya. Survei measurement itu nggak bisa instan ya, harus di translate dulu, kemudian wording test, kemudian pre-test, baru boleh main test. Kenapa panjang? Karena kita ingin menghindari yang 3 ini. Kita ingin mendapatkan yang terakhir ini yang paling baik, di mana alat ukur kita valid dan reliable. Kalau nggak valid atau nggak reliable atau nggak dua-duanya, maka hasilnya seperti ini, garbage. Apalagi yang 2 ini. Kalau yang ini mungkin masih mending lah. Yang ini masih walaupun ada errornya, tapi masih to the point. Kalau ini sudah di luar bahkan. Jadi apa namanya? Bagaimana kita mau mendapatkan menguji hipotesis kalau measurement-nya aja ternyata tidak akurat. Jadi itu kenapa harus hati-hati dalam mengembangkan kuesioner, karena kita yang make or break our survey itu adalah kuesioner. Kalau Anda tidak hati-hati, Anda bisa disuruh ngulang dari awal. Kalau kuesionernya tidak dikembangkan dengan proses yang hati-hati tadi, dengan berbagai macam tahapan apa tadi, dari translation, wording test, pre-test, dan itu dilaporkan dan pasti akan ditanya oleh penguji. Ini sudah dilakukan wording test belum, pre-test. Kalau misalnya belum dilakukan, wah itu apa namanya, jadi tanda tanya gitu ya. Jadi biasanya pun pembimbing pun sudah paham ya, pasti akan mengarahkan untuk melakukan wording test dan pre-test sebelum melakukan main test. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Mungkin 1-2 pertanyaan terakhir. Nggak ada? Kalau nggak ada, terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu minggu depan ya. Terus jangan lupa tugas untuk minggu depan adalah kuesioner gitu ya. Kuesioner mungkin dicari yang sesuai dengan variabelnya, terus diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kemudian nanti kita mungkin minggu depan kita coba review 1 atau 2 kuesioner, kita lihat, kita evaluasi. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Imam. Sama-sama. Izin live ya Terima Pak. kasih, Pak.